jenis unggas ada gitu Pak di sini. Kenapa Pak Jaja ini memilih burung puyuh gitu untuk dibudidayakan? Ya, pertama ya saya juga bukan hanya puyuh yang memang sebelumnya budidaya. Dari mulai ruminansia, domba, sapi itu saya sudah pernah pelihara. Nah, kemudian ayam juga pernah gitu pelihara. Dari sekian banyak memang produk peternakan yang Bapak sangat jatuh cinta itu hanya ke ini puyuh. Pertama mungkin satu itu budidayanya mudah ya, artinya dalam waktu singkat gitu dia sudah bisa menghasilkan produksi. Itu satu pilihan Bapak. Yang kedua, bahwa unggas ini tidak dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar sehingga kompetitornya sempit. Yang ketiga, pakannya mudah didapat. Itu aja. Oke Pak, mungkin selanjutnya kita mau bertanya terkait tentang manajemen kebersihan kandang, karena kan peternakan itu nggak jauh-jauh dari dari kotoran. Kita mau tahu nih Pak, di Arkan.com ini manajemen kandang itu kebersihan kandang ya Pak, kami itu gimana sih Pak? Ya, kalau di Arkan ya setiap hari selalu dibersihkan, jadi baik kotoran maupun semuanya. Kalau untuk di starter grower kita, kalau memang itu kan tempat minumnya di dalam, itu sehari itu 2 kali kita tetap bersihkan karena untuk menjaga kesehatan kan. Dan kemudian kotoran itu juga tiap hari bersihkan. Nah, kemudian lantai biasanya kita seminggu tuh sekali minimalnya gitu, maksimalnya itu seminggu 2 kali harus dibersihkan. Jadi tingkat kebersihan adalah nomor 1 karena sumber penyakit datangnya dari kebersihan gitu aja. Berikutnya tentang kendala dalam mengembangkan usaha burung puyuh ini, karena walaupun yang tadi disampaikan belum begitu kompetitif, tapi gak bisa berbohong karena banyak juga yang sedang mengembangkan usaha ini gitu. Mungkin dari Bapak kira-kira tantangannya apa saja, dan mungkin ada tips nih untuk teman-teman yang ikut nonton di sini. Ya, tantangannya satu, kita tidak pernah difasilitasi oleh perbankan. Satu. Yang kedua, kualitas pakan. Di sana banyak juga peternak-peternak lokal yang membuat pakan sendiri, disebutnya pakan oplosan. Nah, ini akan mempengaruhi kekuatan daripada telur. Gitu. Makanya kita tidak sarankan dengan peternak-peternak Bapak, binaan Bapak itu jangan menggunakan pakan buatan sendiri atau dengan fermentasi segala macam, karena itu tidak menjamin. Saya bilang bapak-bapak, ibu-ibu yang punya ternak unggas, kata saya, dengan pakan fermentasi belum tentu itu akan memberikan kualitas telur yang lebih baik. Karena kalau kita mengkonsumsi misalkan tempe itu hasil fermentasi, kita kan bukan monogastrik, bedanya monogastrik. Dengan fermentasi di luar takutnya ada mikroba yang tidak memang yang sinergis gitu dengan sistem pencernaannya dia gitu. Jadi Bapak kira mungkin itu ya yang tidak sesuai dengan pencernaan, misalkan ada E. coli-nya. Ya kan kalau difermentasi kan dibusukin kan istilahnya di luar gitu. Tujuannya memang bagus bahwa hasil fermentasi itu lebih lunak, lebih diserap khusus. Tapi kan kalau ada tumbuh bakteri lain ke situ, jadi masalah nanti kan, kulitnya menyeret atau nanti ada E. coli-nya, ada bakteri lain, terutama salmonella. Hati-hati dengan salmonella, itu musuhnya unggas. Dia hidup bertahun-tahun di dalam tanah. Jadi ketika itu fermentasinya kurang higienis, dia akan tumbuh bakteri yang lain atau kapang yang lain. Fermentasi kan disebut jamur kan biasanya. Ya, seperti itu. Ini hati-hati dalam penggunaan fermentasi. Itu tadi saya bilang belum tentu akan menjamin kualitas telur. Biasanya ditanyain dengan apa sih Pak kualitas telur yang bagus itu? Kita pecahin aja telurnya. Ketika putih telurnya itu lebih kental, kemudian pakai tusuk gigi, itu kuning telurnya 20 tusukan tidak pecah kuningnya, itu kualitasnya bagus. Makanya kenapa kita memakai pakan murni, pakai dari perusahaan gitu ya, karena mereka punya nutrisionis, jadi memang udah fix ya, bahwa udah terseleksi lah gitu dari mulai bahan. Kadang-kadang mereka juga suka lolos gitu kan, meloloskan misalkan jagung masuk gitu, padahal kadar airnya 17% gitu kan, ada gitu.
Saya kira mungkin itu kenapa nggak memakai, sepanjang memang itu bahan bakunya import, Bapak masih yakin gitu, kualitasnya. Tapi kalau udah pakai supplier orang kita ya. Oke, mungkin karena Mari tidak ada juga, mungkin ini pertanyaan terakhir juga dari Pak. Kalau mau banyak nggak apa-apa. Oh siap. Mungkin yang ingin ditanyakan di sini terkait kesan dalam pemeliharaan burung puyuh dan kesan mungkin Pak buat teman-teman yang mau memulai Pertama bibit. Bibit ini asal usulnya harus jelas. Itu tadi. Apakah hasil pemurnian atau dia hanya kawin-kawin atau tidak begitu. Ini asal usul. Karena kenapa? Ini mesin ATM kita. Kalau ATM kita jelek, dia nggak akan bisa ngeluarin duit kan. Yang kedua pakan. Itu tadi, pakan puyuh ini harus minimalnya protein kasarnya mengandung 20% sampai dengan 23. Tuh, tidak bisa ditawar. Kalau 17 kan kita bisa pakai pakan ayam telur ya. Siap-siap aja turun produksinya. Itu ya, jadi pakan. Yang ketiga pemeliharaan tadi SOP-nya ya, harus bersih, harus dibersihkan. Ngasih makan tidak boleh telat, ngasih minum juga demikian gitu ya. Terus kemudian ngasih suplemennya, misalkan vitaminnya itu harus multiple tridimensi. Misalkan pemberian vitamin ditacik, kita stres, kemudian X stimulan. Baru kalau enggak, misalkan apa dulu, antibiotik dulu, antibiotik baru stimulannya X stimulan. Karena yang kayak gini-gini itu harus di-adjust dengan memang puyuh komersial ya. Kalau dia produksinya sudah turun, kita harus adjust dengan obat-obatan memang seperti itu. Ini ketergantungan gitu. Makanya saya dengan dari pihak IPB yang penelitian tolong yang organiknya gitu dibangun di nutrisi organiknya. Gitu. Jadi ya, kalau kemis itu tadi gitu. Kalau hormon itu tadi ketergantungan. Ketika kita tidak memakai itu, dia tidak akan sesuai dengan harapan kita produksinya gitu. Nah, ya. Misalnya bibit ya, terus kebersihan ya. Nah, yang keempat adalah modal. Ya. Mungkin itu ya tips dari Mbak Jaja buat peternak-peternak muda yang emang mau membuka nih atau memulai usaha di bidang peternakan burung puyuh. Ya, terima kasih. Jadi kita bukan istilahnya, wah saya nih kan biaya produksi itu mau biaya investasi sama modal kerja di puyuh itu Rp35.000 per ekor. Berarti kalau 1.000 ekor 35 juta ya Pak ya? Iya betul gitu kan. Itu sampai dengan pakan, bibit, sangkar, kandang, pembuatan kandang itu Rp35.000 per ekor. Nah itu modal awal gitu. Nah kalau nggak punya itu dari mana ya, itu tadi kiat-kiatnya. Pertama kalian punya skill. Bila perlu, Pak, saya mau training dulu sini, gratis di sini, silakan. Training di sini anak-anak yang mau budidaya puyuh. Mau di training tempat mana? Bisa kalian. Tinggal bilangnya ke bapak tempatin nanti trainingnya di mana. Yang kira-kira kalian, wah saya pengen yang banyak, mau 15.000. Sekarang ini Bogor baru ada yang paling besar itu 15.000 ekor yang di ini. Nah, kalau Sentul baru 9.000 nih total dengan ini. Belum ada itu konstan. Jadi di dalam perjalanan kita bisnis puyuh itu kalau memang ada mortalitas, segera kita ganti lagi. Dalam sebulan itu di dalam satu sangkar itu udah berapa ekor yang ini, harus ada penyulaman bibit baru gitu. Sehingga nanti produksinya itu tetap konstan. Itu saya kira mungkin ya tips dari Bapak. Mudah-mudahan kalau bila ada yang kurang, ada kata yang salah, saya mohon dimaafkan karena saya memang bukan ilmiawan atau yang punya tingkat ilmu yang lebih tinggi, tapi saya hanya sebagai praktisi di sini. Jadi ingat itu ya. Jadi kalau saya salah kata, salah penyebutan, salah mungkin analisanya, ya mohon dimaafkan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.